idol hampir setiap tahun ya. Ya. Ikut terus. Oh, lolos. Itu aku kayak, berarti aku nggak bisa dong kayak gini. Karena aku pengen merubah hidup aku. Aku pengen nggak mau mamaku dipandang rendah lagi sama orang-orang. Ada yang bilang, mama sama papa kamu itu nggak nikah sebenarnya. Wah, kalau nggak nikah tuh berarti kita anak haram dong. Wah, gila. Dan ibu sambung aku kayak, coba tes DNA deh kalau kalian ini benar-benar anak dari papa kalian. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Oke. Ceritain ketika lu mau masuk ke talent show. Itu setelah di bank dong berarti ya? Kerja di bank sebagai customer service? Sebenarnya dari SMA udah ikut nyobain? audisi. Iya, dari Audisi. zamannya Citra Scholastika. What? Itu idol tahun berapa ya, Fabio? Lama banget itu. Oke, berarti itu pertama kali tuh? Wow. Idol. Oke, Audisinya kan di Manado. di Jadi Manado, oke. daerah aku di Kota Mobagu, jadi harus kayak 3-4 jam ke Manado. Oke. Nah itu lucu juga karena apa? Di saat itu ada ujian sekolah dan aku harus bolos untuk ikut audisi. Gila. Tapi di saat itu kayak yakin aja, kayaknya aku harus lolos deh karena suara aku bagus, aku bilang gitu. Dan lolos gak? guru-guru gak bakalan Gak lolos? Gak lolos. Jadi pas besok hari Selasanya mau ikut ujian kedua, udah deg-degan masuk sekolah. Ya ampun, udah gak lolos, udah gak ikut ujian, gimana nih? Jadi gimana dong? Ya tetap dimarahin. Dimarahin mama, dimarahin sekolah, kepala sekolah segala macam. Ya udah, terima aja. Untuk itu. Dan akhirnya idol hampir setiap tahun ya. Ya. Ikut terus. Oh, lolos. Sampai akhirnya di zamannya siapa ya? Rimar ya. Terakhir. Berarti Indonesian Idol special season ya kalau Rimar ya. Itu terakhir. Setelah pandemi. Rimar itu pas pandemi. Pas pandemi. Ya. Iya ya, 2021 ya, sorry. Iya. Pandemi. Terus kita ngomong dulu soal audisi pertama, kedua, aku masih di Manado, masih kerja di bank, masih ikut-ikut ajang pencarian bakat. Setelah itu di tahun 2018, aku kayak berpikir apa aku harus kerja di bank terus ya. Sementara aku tuh suka lihat gini Kak Daniel. Aku lihat orang yang udah berapa tahun kerja di bank situ dan aku mau nanya, udah sampai di mana sih pencapaian yang lu dapat kalau lu udah bekerja selama 10 tahun sampai 20 tahun. Karena itu bakal jadi cerminan buat aku untuk masa depan aku kan. Kayak aku udah 10 tahun tapi aku baru dapat ini misalnya. Itu aku kayak berarti aku nggak bisa dong kayak gini karena aku pengen merubah hidup aku. Aku pengen nggak mau mamaku dipandang rendah lagi sama orang-orang. Jadi aku harus gimana ya Tuhan? Aku waktu itu doa terus kayak Tuhan aku harus gimana ya? Karena aku itu kasihan sama mama sebenarnya. Karena dia tuh dipandang remeh, dipandang ya sebelah mata lah sama orang termasuk aku juga dan adik. Gitu. Iya, dipandang jadi, juga. Jadi gimana sih Tuhan caranya biar keluarga aku itu kayak ekonominya membaik gitu loh. Dan apalagi saat itu ya, kayak sekarang nih kayaknya kalau misalnya bercerai itu kayak sesuatu yang mungkin tidak terlalu tabu gitu kan. Tapi zaman dulu di tahun 80-an, 90-an, wah itu masih tabu banget gitu. Tabu banget. Bener-bener tetangga-tetangga sekitar ngomongin. Iya, gosipin dan meremehkan dan menjatuhkan gitu kan. Iya, betul. Sampai ada dulu di posisi kayak gini kan. Ini aku dengar dari tante aku ya, tante dan keluarga aku. Ada yang bilang, mama sama papa kamu itu nggak nikah sebenarnya, gitu. Itu kan lebih kayak menyakit. Aku nggak sakit hati, tapi aku memposisikan gimana kalau aku jadi mama aku, gitu kayak, wah kalau nggak nikah tuh berarti kita anak haram dong. Wah gila. Dan aku tuh pernah kayak ini sama ibu sambung aku kayak, coba tes DNA deh kalau benar-benar kalian ini papanya anak kalian. Kayak kalian ini benar-benar anak dari papa kalian. Itu rasanya nggak enak dan di saat aku belum dewasa. Jadi rasa kayak, oh emang kita anak haram ya? Lu pernah diomongin gitu, nggak enak banget. Maksud gue itu umur berapa by the way? Ingat masih gak? SMP. Oke, guys, do not ever ask this question, oke? Kayak gue ngerasa SMP itu mungkin lu umur 11, 12, 13, dimana ketika lu umur 13 tuh lu masih pencarian jati diri, masih labil banget,
dan tiba-tiba ada tante well bukan tante-tante, tante lo yang secara gamblang bilang, "Kayaknya lu anak haram deh." Itu kayak, bakal ngerusak pencarian identitas tersebut gitu. Iya, heeh. Lu kayak ketika lu dibilang seperti itu, ya of course lu bakal Sakit ngaca sakit, diri lu sendiri iya. kayak, "Wow, apa gue ini kecelakaan? Apa ini gue nggak diakuin? Iya, Apa" gitu loh. heeh, Sampai mikir kayak, kalau aku mau tanya ke mama tapi sampai nggak enak gitu loh. ya Makanya aku iyalah, bilang, aku nggak mau sekepo itu karena mungkin masa lalunya cukup nggak enak gitu loh. mmm, Sampai, ada, apa namanya, aku sempat curhat ke teman-teman aku dulu, sampai mereka bilang gini, "Coba kalau bener, kamu lihat deh mama sama papa kamu itu punya foto nikah nggak sih?" Gitu-gitu, wow, gitu. Tapi aku lihat ada cincin nikah di mama aku, tuh ada mmm, cincin kawinnya mereka. Jadi aku merasa kayak, "Ah, nggak mungkin lah gini-gini." Apalagi orang yang ngomong ke aku itu, bukan tante aku, tapi orang yang merusak rumah tangga mama, gitu. Jadi mmm, kayak, oh mungkin ini maksud yang nggak baik dia ke kita anak-anak. Apalagi sampai disuruh tes DNA itu kayak rasanya kayak, apa lu kurang bisa melihat wajah aku sama bapakku semirip apa gitu loh. iya Itu iya iya kan iya, gitu. Apalagi kalau bilang nggak nikah, masa sampai punya 2 anak sih? Gitu iya loh. Iya kan? iya. Tapi Fabio, walaupun orang bisa bilang kalau misalnya ini adalah sebuah kecelakaan, lu nggak Mhm. diakuin, tapi kan di mata Tuhan itu, lu Iya emang udah direncanakan iya dan lu betul. diakuin gitu sama Tuhan gitu. Dan I think, itu sih yang kenapa kita selalu berharapnya sama Tuhan dan bukan sama orang. Betul betul, Kak. Ya, tapi nyokap sendiri itu gimana? Lu kan tadi berapa tahun 2018 lu kayak mikir pengen banget mengembalikan Iya, nama baik nyokap gitu supaya dia tidak diremehkan gitu. Tapi nyokap sendiri tahun 2018 itu masih ada untuk, kayak merasakan kesuksesan dan sorry, 2016. 2016? Mhm. Oke. Mama pun masih merasakan sedikit kesuksesan aku waktu aku masih kerja di perbankan, Oke, boleh gitu. ceritain. Jadi, waktu itu mikir, aku kan kerja dari tahun 2014 ya, Mmm, 14 atau 15 aku kerja di bank. Terus, pada saat itu aku mikirnya kayak, gimana sih caranya biar mama aku itu bisa kayak nggak terlalu mikirin ada utang atau apa namanya, gimana biar punya rumah yang bener-bener punya rumah kita gitu, bukan sewa lagi. Jadi, mikirnya kayak, apa aku harus kredit rumah dulu kayak gitu. Karena aku lihat orang-orang yang bekerja di tempat aku itu dulu itu, kayak udah 10 tahun tapi kok ada yang baru punya rumah gitu loh. Apa aku harus nunggu 10 tahun juga? Jadi mikirannya kayak gitu. Dan akhirnya, di saat aku masih kerja dulu, mamaku tuh sakit. Jadi, mmm, sakit apa? eee, mamaku sakit kanker, mmm, Mmm, orangnya bilang kanker sih. Tapi mmm, pas didiagnosa ke dokter, dokter nggak bilang kalau itu sakit kanker, mmm, nggak terdeteksi penyakit dokter. mmm, Tuh oke kayak kayak ada sesuatu yang mistis oke. gitu. Aku nggak percaya sih waktu itu, Kak, Ya ya, nggak percaya sama sekali soal yang gitu-gitu. Tapi, eee, pas aku ngerasain sendiri kayak, "Kok iya ya, Kak, kayaknya mama bukan sakit dokter." Karena ada yang bilang kalau sakit payudara itu, dia sampai bengkak dan mekar gitu di sini, mmm, mmm. dan itu cuma 1 tahun, Kak Daniel. Wah gila. Dari yang di tahun 2015 mamaku cuma punya benjolan kecil banget, Mhm. dan itu dia tunjukin kayak, "Kak, kayaknya mama, sakit deh, Ada ada tonjolan. tonjolan Nah, di payudara." "Gimana sih, Ma?" Dia lihat cuma cuma aku lihat cuma sekecil itu, heeh, di bagian sini, cuma kecil itu. Berselang beberapa bulan kemudian, tiba-tiba karena mama aku juga takut kita khawatir, dia dia takut kita, kayak kenapa-kenapa, dan dia juga mungkin mau menghindari, rasa takutnya dia sendiri, dia itu nggak mau bilang ke anak-anak dan keluarga. mmm, Ketahuan tuh pas udah 6 7 bulan, baru dia ngeluh, kayaknya dadanya mama sakit gitu loh. mmm, Pas diam-diam aku bilang, "Ah, aku harus lihat nih, Ma, karena kalau misalnya mau ngeliatin ke kita, ini bakal makin panjang," gitu loh. Dan diliatin ternyata udah bengkak, dan itu bukan cuma satu 2 sini dan di bawah ketiak.
Jadi What? jalannya udah kayak gini, Oke. gitu. Jadi kayak waktu itu Ke sempat ke dokter tapi dokter juga nggak tahu itu penyakit apa? udah cek ke dokter, kata dokter itu bukan kanker. Oke. Karena ada beberapa hal misalnya kalau orang yang sakit kayak gitu, kayaknya yang, payudaranya udah pecah, itu pasti bau. Mmm, Sementara mamaku enggak, gitu. mmm, oke. Jadi di situ kayak, "Mama sakit apa dong?" Mmm, Kita juga sebatas salah kan mau kasih obat-obat apa, iya, gitu. iya, Jadi di tahun-tahun itu, tahun 2015, 16 itu kayak jadi tahun yang berat buat aku karena, eee, saat ekonomi juga belum belum karena baru ini kerja di bank juga mhm, kan saat itu? baru juga kerja, mama sakit, dan bingung mau nyicil rumah, sementara mama lagi Iya, sakit, iya, dan di iya, saat itu mama nggak punya asuransi. mmm, Kita semua nggak punya asuransi. Tuh jadi agak sulit sulit untuk kayak, aduh mau bagi uangnya kayak gimana nih, iya, iya, tuh. Akhirnya di saat mama lagi sakit sakit itu, di bulan Oktober, akhirnya dia udah nggak ada, dia udah nggak ada dan, di situ aku berasa kayak runtuh, dunia aku benar-benar kayak udah hilang aja, kayak, "Aduh tiang doa aku siapa lagi ya?" Gitu. mmm, Karena dia udah berapa kali masuk rumah sakit, balik lagi. Itu cuma dalam waktu 1 tahun, tuh nggak lama banget. Aku gila, merasa kayak, "Kok cepat banget ya?" Dari yang kemarin aku lihat cuma sekecil ini, kok bisa sebesar itu dan dan ada 2, tiba-tiba dia udah nggak bisa jalan, dia udah, eee, di kursi roda, badannya udah kurus, dan aku merasa kayak, "Tuhan, kok hidupku jadi kayak gini ya?" Yang sebenarnya aku pengen hidup aku tuh untuk membahagiakan mama, tapi akhirnya kok bisa, apa namanya, bisa bertolak belakang dengan apa yang aku inginkan gitu loh. Yang aku inginkan sebenarnya aku pengen dia merasakan nanti kesuksesan aku gitu iya, loh. Apapun pekerjaan aku harus sukses dan dia harus merasakan karena aku udah tahu kehidupan dia di masa lalu tuh sangat-sangat gak enak gitu loh. Jadi jangan sampai Tuhan kasih penyakit yang seperti ini juga gitu. Dan pernah ini momen yang menurut aku mengharukan banget karena di saat mamaku lagi sakit dulu, dia lagi di apa namanya, terbaring di rumah sakit, aku sempat doa sama mama terus aku pegang tangannya dia. Terus aku sambil gosok-gosok minyak urapan di bahunya dia karena kayak tulangnya di belakang itu kayak udah bengkok gitu, Kak. mmm, Terus kayak karena dia duduk terus dan nggak bisa ke toilet, pipis sama kayak buang air buang besar air besar, harus pakai pampers mmm, dan aku sama adik yang bersihin mmm, gitu. Dan, apa namanya, glutes-nya dia itu udah sobek karena udah kayak gimana sih kalau kayak kulit yang kena air iya, terus iya kering tiap hari, lama, iya berbulan-bulan, akhirnya kan kayak luka, iya, sobek itu. Dan itu titik kayak, Tuhan kok jadi gini banget sih hidup aku?" Gitu loh. mmm, Lagi nggak punya duit, kerja juga mmm, masih masih di bawah banget kalau bisa aku dibilang. Dan, sampai mau jual TV, mmm, sofa, iya, cuma untuk bayar obat hariannya dia, mmm, karena cukup mahal. mmm, Karena itu saat itu mama tiap hari harus minum antibiotik untuk ngilangin sakitnya dia, gitu. Dan harganya itu bukan harga yang kayak satu harinya itu bisa gaji aku sebulan wah obatnya. Jadi itu kayak susahnya minta ampun. Telepon ke papa agak susah waktu itu. Jadi kayak, minta tolong siapa lagi ya? Ya keluarga ada, tapi kondisi keluarga besar aku juga bukan dari kalangan orang-orang yang berada gitu loh. mmm, Jadi, aduh, aku bilang, "Saat ini aku cuma butuh bantuan Tuhan sih." Kayak, "Tuhan, kayaknya, Tuhan tahu deh maksudnya perjalanan mama aku dan dia juga seorang pelayan," aku bilang. mmm, Dia pelayan di gereja dan dia itu nggak pernah satu hari skip baca Alkitab, nyanyi rohani, bahkan pagi-pagi jam 5 kita masih tidur dia udah baca Alkitab, udah nyanyi kirim wow, jemaat segala macam. wow, Tapi kok aku pikir, "Kok Tuhan bisa kasih sakit mama aku kayak gini ya?" mmm, Sakitnya bukan main-main lah aku atau bilang. minimal dikasih mukjizat disembuhkanlah Iya, kayak gitu, di saat itu
aku nggak ada pikiran sampai mama bisa bisa out loh, Kak. Mmm, Nggak ada ya, pikiran karena di situ aku pikir, "Duh Tuhan pasti kasih mujizat deh, nggak mungkin mama aku sampai bakalan ini, pasti bakalan sembuh kok," aku bilang. ya, "Mama pasti bakalan sembuh kok," aku bilang, "Mama bakalan sembuh, nggak mungkin bakalan sakit," gitu loh. atau Pasti bahkan sampai meninggal mhm, gitu, gue bilang, "Kalaupun sakit," gue bilang, "Mama harus bertahan gitu, tahan mmm, berapa tahun deh, jangan jangan sampai sampai mama sampai lumpuh kayak gini, itu berat berat banget menurut aku." gila, mmm, Jadi ada di posisi kayak lagi terbaring, terus pegang tangan mama, terus sambil gosok-gosok minyak urapan. Minyak urapan terus aku bilang dia lagi ngobrol, terus dia tanya gini ke aku, eee, "Dek kalau misalnya Kak, kalau misalnya mama udah nggak ada," sorry, it's okay, dia bilang kayak, "Kalian bakalan gimana nanti ya berdua?" mmm, Jadi, aku sempat bilang gini ke mama, saking sayangnya aku ke dia, aku cuma bisa bilang, eee, "Kalau bisa penyakit mama itu pindah ke aku siap kok," gitu. ya, "Kalau Tuhan bisa pindahin kankernya mama ke aku bakalan dengan sangat-sangat siap." Dan aku nggak karena aku saking nggak teganya lihat posisi dia udah kayak gitu, gitu loh, dengan keadaan udah terbaring sakit, eee, udah lemah, udah pucat, udah kurus, aku bilang, "Aku sangat-sangat siap kok, Mak, kalau misalnya nanti kankernya mama itu pindah ke aku nggak apa-apa," dia bilang, "Yang penting mama sehat aja." Dia cuma pegang tangan aku terus kayak, Kayaknya mama nggak bakalan lama lagi deh." Aku bilang, "Aduh enggak, Mah, mama pasti bakalan sembuh kok, bakalan sembuh dan, eee, yakin aja pasti bakal ada mujizat Tuhan," gitu loh aku bilang. Tapi seminggu dari situ, akhirnya mamaku udah nggak meninggal, ada. Itu aku lagi kerja pikiran udah kacau banget kayak lagi customer service kerjanya buka rekening, sampai nggak fokus kayak isi formulir segala macam, kerja sampai nggak sampai sampai nangis. mmm, Sampai teman aku karena dia saking tahu keadaan aku kayak gimana, sampai kayak, "Pap, tenang tenang." Lagi buka rekening itu sambil nangis, sampai nggak enak sama customer-nya juga, customer, karena mikirin, "Duh mama aku gimana di keadaan," sementara di situ cuma adik aku yang jagain. mmm, Nah, di saat kalau kita udah nggak punya duit untuk bayar rumah sakit, mama kita pulangin di rumah, yang ya, ngerawat itu cuma aku sama adik, ya, kita berdua. Yang makanya harus bersihin harus ngebersihin, iya, bersihin apa namanya, ya, kotorannya dia segala ya, macam, masak, makan apa yang dia boleh makan dan nggak boleh. Terus karena ini kan sangat sensitif, kegores dikit itu bisa sakit, keluar darah, ah, darahnya bisa kayak, mencelat gitu loh. ya, Dan apa namanya, itu sulit banget menurut itu salah satu titik terendah di hidup aku, gitu loh. Kayak, aduh mau cari duit susah, mama sakit kanker, dia nggak bisa ke rumah sakit, akhirnya kita bawa pulang ke rumah. Kalau misalnya nggak punya duit, kita harus makan apa? Itu saat itu, kalau lagi kerja, itu kacau banget pikiran. Sampai akhirnya lagi kerja segala macam, terus, ditelepon mama, aku disuruh pulang. Keluarga udah ngumpul di rumah, terus aku bilang, "Kok udah ngumpul sih, ngapain sih?" Gitu loh. "Tante-tante aku udah suruh aku pulang dari kantor, minta izin aja gini, jam segini. Mama kamu kayaknya udah nggak bisa udah lama-lama kritis, lagi," karena dia itu udah nggak sadar, udah teriak-teriak, eee udah panggil-panggil nama Tuhan gitu. Terus akhirnya beberapa jam kemudian dia udah nggak ada, udah lewat. Itu saat itu kayak rasanya jantung aku udah jatuh ke bawah loh, Kak. Kayak, di saat itu pikiran aku kayak, "Tiang doa aku siapa lagi dong?" Gitu loh. Bener-bener runtuh dan di saat itu aku menyalahkan Tuhan. Karena, eee, aku berpikir bahwa, "Kok Tuhan sejahat itu sama mama aku ya?" Di saat itu aku berpikir seperti itu, kayak dari dia kecil, dia udah sama mama tiri, dia udah, eee, ngerasain sakitnya kayak gimana, terus dia harus nikah dengan orang yang salah, dia punya anak-anaknya seperti aku yang belum bisa bahagiain dia gitu, dia menderita, dia miskin, ya sampai saat itu aku merasa kayak, "Susah banget jadi mama ya?" Gitu loh, "Sakit banget jadi mama ya?" Gitu. Dan aku suka memposisikan, "Gimana kalau aku jadi dia ya?"
Mmm. rasanya tuh nggak enak banget. Itu ditinggal nikah, dikatain, nggak nikah, dikatain kita berdua anak haram, pasti kan hati seorang ibu pasti nggak tega ya anaknya dibilang seperti itu. Mmm. Aku bilang, "Tuhan kok jahat banget sama mama aku ya?" Padahal aku selalu kayak mengungkit-ungkit ke Tuhan, eee, kenapa dia yang paling dekat sama Tuhan, tiap hari baca Alkitab, tiap hari berdoa, nggak luput, dia puasa segala macam, kenapa harus dia sih yang kena sakit? Bilang, "Kenapa nggak orang lain? Atau aku aja Tuhan?" Aku bilang, "Yang orang paling dekat aja yang lu kasih sakit." Mmm. Karena, eee, dia udah sekasihan itu loh, aku bilang gitu ke Tuhan. Mulai dari saat itu aku benar-benar jauh dari Tuhan. Mmm. Karena gini Kak, aku trauma kayak di pikiran aku, kalau dekat sama Tuhan, apakah bakalan semenderita mama ya? Ya, Di pikiran ya, aku kayak gitu. understandable. Ya. Mhm. Karena sementara aku dan adik aku itu benar-benar dididik dengan Alkitab dari kecil. Mmm. Mmm. Dengan Alkitab kayak masuk gereja, Ya. ibadah, ikut mama pelayanan, gini 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 gini. Sampai ada kepahitan kayak, Tuhan Mmm. kok ikut Tuhan kok semenderita ini ya?" Gitu loh. Mmm. Apa aku harus pindah agama? Pikiran kayak gitu. Mmm. Apa Mmm. harus aku pergi sama papa ya? Mmm. Ikut Hindu sama papa gitu loh. Mmm. Dan banyak pikiran yang bikin aku kayak jauh dari Tuhan akhirnya. Dari tahun 2016, 17, 18, 19. Awalnya aku tuh setiap minggu ke gereja, masih suka saat teduh waktu itu. Doa pun udah nggak pernah, Mmm. benar-benar mengasingkan Tuhan Mmm. dan selalu menyalahkan kayak, hidupku kok gini banget ya? Benci aja Ya. gitu loh. Aku nggak mau baca Alkitab, Mmm. malas gitu. Terserah deh lu mau ngomong apa, mau mau gimana pun gue nggak peduli sama sekali. Tiap pulang rumah pasti pas lihat foto mama pasti nangis, nangis tapi nggak mau berdoa. Aku masih punya papa tapi masih berasa berasa kayak anak yatim piatu gitu loh. Ya. Karena memang aku nggak sama sekali nggak merasakan kasih sayang dari seorang papa gitu loh.